Ya, dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, kinerja emas saat ini cukup mengecewakan. Bagaimana tidak, inflasi di Amerika Serikat hingga Eropa yang mencapai kisarannya 8 hingga 10%, rupanya masih belum berhasil menaikkan harga emas ke atas level psikologis $1.800 Amerika Serikat per troy ounce-nya. Dan bahkan kita lihat di sini ya pergerakannya, harga emas ini bahkan terus merosot ke kisaran 1.600-an dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya di 1.664 pada hari ini, di tengah kenaikan suku bunga acuan dari The Fed dan juga bank sentral lainnya di dunia yang sudah dilakukan secara bertahap. Nah, pertanyaannya, di tengah kondisi global yang penuh dengan gejolak, sebagai aset safe haven ya, kita ketahui bahwa emas ini dikenal sebagai aset safe haven ataupun juga lindung nilai atau aset yang cenderung aman untuk diinvestasikan. Kenapa harga emas justru tertekan? Kita akan lihat di slide yang berikutnya. Ya, emas biasanya memiliki hubungan yang terbalik dengan dolar Amerika Serikat. Kita bisa lihat di chart ini yang berwarna orange ini adalah emas, sementara yang berwarna biru adalah dolar Amerika Serikat. Kita lihat ya, secara historikal mereka bergeraknya selalu berbalik arah begitu ataupun juga selalu berlawanan. Karena memang kalau kita lihat kondisinya secara normal begitu ya, ketika kondisi perekonomian membaik maka akan terjadi ekspansi baik dari sisi kebutuhan rumah tangga maupun juga bisnis. Nah, hal ini pada akhirnya menimbulkan inflasi. Dan untuk mengendalikan inflasi seperti ini maka bank sentral ini berupaya untuk menaikkan suku bunga acuan untuk meredam kenaikan harga. Namun di satu sisi, kenaikan suku bunga ini membuat aset lindung nilai dengan resiko yang lebih rendah, yaitu obligasi, kian menarik karena yield ataupun juga cuan dari obligasi ini tentunya akan meningkat begitu seiring dengan kenaikan suku bunga karena mengikuti pergerakan dari suku bunga. Kemudian ditambah juga tentunya dengan ada kebijakan-kebijakan normalisasi lainnya seperti quantitative easing dari bank sentral. Nah, maka daripada itu, para investor pun cenderung begitu ya berbondong-bondong untuk menaruh asetnya di obligasi Amerika Serikat yang notabene kita ketahui adalah asetnya lebih ramah resiko, mengingat Amerika Serikat adalah negara maju. Kemudian kalau kita lihat begitu ketimbang aset lain yang lebih beresiko termasuk adalah pasar modal. Dan bahkan untuk menguatkan argumen ini, kita lihat juga ya posisi dolar pun kemarin cukup kuat dan bahkan mengalahkan mata uang euro dalam 20 tahun lebih begitu ya. Tidak pernah euro berada di posisi melemah terhadap dolar, tapi rupanya di tahun ini kejadian. Nah, melihat kondisi keseluruhan, maka wajar emas pun kita lihat ya mulai ditinggalkan oleh para investor dan terlihat dari harganya yang bergerak turun. Nah, sebetulnya kondisi relasi dolar naik, emas turun, ini juga sebetulnya ada catatannya yaitu adalah ceteris paribus, artinya tidak melihat hal-hal lainnya. Kita lihat contohnya adalah saat krisis di tahun 2008 lalu. Kita lihat di sini ya. Jadi sebetulnya The Fed itu sudah mulai menaikkan suku bunga sejak April di tahun 2004 hingga di Juli 2006. Namun rupanya harga emas ini baru betul-betul runtuh di kisaran tahun 2008 hingga 2009. Kita lihat di chart yang ini begitu ya. Kemudian, namun rupanya selama rentang 18 minggu di titik-titik terendahnya emas terkonsolidasi dan masuk ke dalam fase rally yang luar biasa. Kita lihat di sini adalah fase konsolidasi sebelum akhirnya di tahun 2010 hingga di kisaran tahun 2013 dan 2012-2013 emas pun melakukan terjadi aksi rally begitu yang cukup signifikan selama kurang lebih beberapa bulan begitu, belasan bulan. Dan dengan kata lain artinya adalah ada fase di mana emas ini akan bergerak stagnan terlebih dahulu sebelum akhirnya ketika kenaikan suku bunga ini mulai mereda, harga emas pun bisa melesat lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Nah, kondisi ini terjadi dengan catatan adalah ketika bank sentral melakukan quantitative easing. Nah, seperti apa kondisinya di tahun ini? Sekali lagi kita akan melihat ya seperti apa kondisi pergerakan harga emas di sepanjang tahun ini, mengingat dalam ekonomi tentu ada kejadian-kejadian yang perlu dilihat lebih rinci ke depannya. Dan apakah nanti ada potensi juga bahwa emas ini akan terjadi begitu ya fasenya, dia akan terkonsolidasi terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya akan melesat lagi dan menyesuaikan dengan kondisi inflasi, kita akan lihat tentunya ke depan.